Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Rahel Maditra dengan NIM 400305025655020 dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana sih cara menggunakan atau mengaplikasikan sebuah aplikasi yang bernama Civil 3D, dan kita mendapatkan data survei tersebut dari aplikasi yang bernama Google Earth Pro. Aplikasi Google Earth Pro ini sendiri kalian bisa dapatkan secara gratis dengan kalian mendownload atau menginstal di web Google. Jadi yang pertama, di sini saya memilih sebuah daerah yaitu Cilacap, kota Cilacap, kota asal saya, dan di sini saya memilih daerah yaitu lapangan golf Curug Legi. Oke, baik. Yang pertama kita membuat petnya terlebih dahulu. Di sini kita survei. Nah, kemudian di sini kita bisa menitik-nitikan dari kiri ke kanan. Lalu nanti selanjutnya bisa dari bawah ke atas. Kalau sudah selesai, kita pencet OK. Di sini sudah muncul ya, ada data survei. Klik kanan, kemudian kita save plus as. Nah, nanti kita masuk di sini. Kita ganti data survei. Nah, di sini untuk tipe filenya itu KMZ. Save. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke web yang bernama GPS Visualizer. Web ini bertujuan untuk mengkonvert data kita yang tadi itu ke titik koordinat buat kita masukin nanti ke aplikasi Civil 3D itu. Nah, jadi di sini yang pertama kita pilih dulu Convert a File. Nah, kemudian di sini ada yang dipastikan itu plain text, di sini metric, tab, dan di sini itu elevasinya itu best available search. Nah, ini ke bawah. Nah, ini output UTM itu kita pencetnya yes. Nah, terus di sini kita masukkan filenya yang tadi. Kita cari file yang tadi. Nah, ini open. Nah, ini sudah masuk ya. Terus lalu kita convert. Nah, ini langsung keluar ya teman-teman. Di sini ada latitude, longitude, UTM zone, dan lain-lain. Jadi, untuk latitude, longitude itu tuh koordinat yang ada di aplikasi Google Earth Pro itu sendiri dan atau di aplikasi Google Maps di sini. Nah, di sininya nih. Itu longitude dan latitude tadi. Sedangkan untuk 49 ini UTM zone itu tuh ada di sini, teman-teman. Nah, jadi di Cilacap itu sendiri ada di pembagian zona UTM Indonesia itu di sini, 49S. Makanya kenapa tadi di sama halnya dengan Semarang juga seperti itu, karena di sini di Jawa Tengah ya. Jadi Jawa Tengah itu masuknya ke 49S gitu. Nah, kalau sudah kita download. Nah, ini udah ada file txt-nya ya. Kita buka aja. Nah, file txt-nya ini kita copy ya, teman-teman. Di sini banyak sekali titiknya karena kita tadi mengambil titiknya juga banyak.
Nah, kita copy. Lalu kita pindahkan ke spreadsheet atau ke Excel juga bisa. Nah, ini. Jadi yang kita pakai hanya UTM easting, northing, dan altitude. Easting itu arah timur, northing itu utara, dan altitude itu untuk elevasi atau ketinggiannya. Jadi yang ini, kita hapus. Nah, bagian sini juga. Nah, jadi kita hanya menyisakan UTM, easting, northing, altitude ya. Ini tulisannya kita hapus saja. Nah, kalau sudah, data ini kita copy lagi. Copy, kemudian kita masuk ke TXT, tapi TXT-nya yang kita buat baru ya. Nah, ini kita save dulu. Kita ganti data survei 1. Oke. Lalu jika sudah, kita nanti baru bisa mengaplikasikan ke aplikasi Civil 3D. Oke, baik. Sekarang kita sesudah selesai membuat data surveinya itu, kita aplikasikan ke aplikasi Civil 3D ini. Oke, yang pertama kita setting dulu. Terus kita ke drawing ini, kita klik kanan. Terus ini, edit drawing setting. Nah, di sini kategorinya kita ganti ke UTM WGS 84 datum. Nah, ini UTM WGS 84 datum. Untuk koordinatnya itu kita ganti UTM 84 49S dikarenakan kota Cilacap tadi masuk ke Jawa Tengah dan Jawa Tengah kota Cilacap itu masuk ke zona 49S tadi yang ada di zona UTM. Lalu kita apply. Oke. Nah, kalau udah kita masuk ke prospektor. Terus kita insert dulu. Insert kita buat poinnya dulu. Point from file. Nah, di sini kita cari. Nah, ini langsung keluar ya. Tadi data surveinya. Ini pakai file txt. Nah, ini udah tanda centang ya. Artinya kalau misalnya kita tanda centang, data kita tuh udah valid ya, udah masuk ke sini. Tapi kalau misalnya tandanya itu masih silang, berarti data kalian itu masih rancu di sini atau masih ada yang salah gitu. Nggak pas di easting, northingnya, dan di elevasinya ini. Tuh, terus di sini kita buat point groupnya. Kita tulis point 1. Terus oke. Nah, ini belum terlihat kan? Lalu kita zoom. Nah, ini data kita udah keluar ya di sini. Ini cara membacanya seperti ini, contoh, misal titik 82 itu berarti ketinggian elevasinya itu 25 gitu. Nah, kalau udah, kita buat konturnya atau surface-nya di sini, surface, create surface atau bikin surface, sini kontur 1, oke. Nah, di sini udah keluar kan tanda plus, kita pencet. Lagi. Nah, sampai di sini kalian cari ada point groups. Terus kita tambahkan add. Tambahkan poinnya tadi kita udah import. Selalu apply. Oke. Nah, ini udah keluar ya teman-teman konturnya. Jadi di sini itu terlihat kan seperti ada bedanya itu. Di sini ada yang lebih terang dan di sini ada yang lebih gelap. Maksudnya itu apa? Kalau misalnya di sini garis yang lebih terang ini tuh garis yang lebih tebal atau yang biasa disebut dengan garis mayor. Sedangkan garis yang lebih gelap ini atau yang lebih tipis ini dinamakan garis minor. Gitu. Nah, ini kita bisa edit nih untuk si konturnya. Sini edit surface style mungkin bisa. Nah, di sini ada smoothing, dispersion, intervals. Pertama smoothing dulu, ini biar nge-smooth gitu. Oh, atau enggak gini dulu deh.
pakai surface properties. Nah, ini kita ganti ke yang design. Nah, ini kita bisa ganti juga sih untuk warna-warnanya gitu. Nah, ini misal kita tadi mau ganti smoothingnya menjadi true, itu biar ini kan masih kayak patah-patahan gini kan, masih kayak tajam gitu, agar dia lebih kelihatan seperti aslinya itu kayak kontur gitu. Kita smooth sampai smooth. Nah, terus play, oke. Nah, ini udah keganti ya teman-teman. Terus untuk yang tadi, nah untuk interval ini tuh kalian bisa custom sendiri. Kalian mau terserah mau berapa. Misal di sini aku mau pakai 1,5. Nah, di sini bisa langsung ganti nih. Mayornya itu kayak menyesuaikan gitu. Nah, misal kayak gini. Tuh. Lalu untuk poinnya, nah ini bisa diganti-ganti teman-teman. Kayak misal ini, kita mau menghilangkan namanya ini, poinnya itu kita pakai non juga. Play. Nah ini jadi tidak terlihat ya tulisan poinnya tadi, elevasinya itu. Terus kita bisa menambahkan tulisan atau label elevasi. Ini caranya. Tadi ke annotate, terus ke sini label. Nah, di sini kita pilih yang surface. Terus di sini ada kontur single dan multiple. Kalau yang single itu yang bisa kita cuman sekali aja, tapi kalau yang multiple itu yang bisa sekaligus gitu. Nah, ini kita bisa custom juga warnanya, bisa warna apa aja gitu. Misal di sini kita masuk ke teks, kita gantinya di sini ya. Misal saya mau pakai warna biru. Terus lalu yang minornya saya mau pakai warna kuning. Play. Nah, jadi caranya cuma tinggal seperti ini. Nanti otomatis akan langsung keluar. Bentar. Ini close dulu. Nah, gitu teman-teman. Tuh. Ini kalau satu-satu ya, ini kalau pakai single. Tuh. Tapi kalau misalnya mau pakai yang multiple juga bisa, itu ketika garisnya itu atau konturnya itu dia kayak kebanyakan sejajar gitu. Itu lebih enakan pakai multiple. Contohnya gini. Misal ini ya. Dari sini kalian mau membuat ininya sampai sini misal. Nah, ini langsung keluar kayak gini. Langsung keluar sejajar kayak gini. Jadi ini elevasinya 2,50, 24, 25,5 gitu teman-teman. Kita tambahkan lagi. Ini nggak usah semuanya sih teman-teman, mungkin bisa mewakili gitu. Nah ini hanya contoh, jadi aku mau buatnya nggak usah banyak-banyak. Lalu kalau udah, kita bisa ngelihat ini dengan geolocation itu kayak di maps yang aslinya kayak misal yang di sini. Nah kayak gini. Kita pencet ke geolocation, terus kita ganti mapnya itu menjadi nih Bing Aerial. Nah, langsung keluar pakai koordinat global gitu. Ini tadi aslinya ya, seperti ini sama ya, seperti yang ada di uh, sorry. Ini seperti yang ada di Google Earth Pro gini. Nah, jadi di sini terlihat ya. Untuk di daerah sini misal itu
lebih tebal, di sini konturnya lebih tipis, tapi sebenarnya di sini itu cukup sama ya, karena memang di daerah lapangan golf ini sendiri emang jalannya itu berlikuk-likuk gini. Jadi emang untuk konturnya sendiri emang terlihat ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Itu teman-teman. Mungkin segitu tutorial atau yang bisa saya ajarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Civil 3D dan mendapatkan data surveinya itu dari aplikasi Google Earth Pro itu. Semoga bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.